Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman sekalian di Yufi Channel Belajar Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali bahasan ilmu tajwid kita, atau bahasan pembelajaran silsilah tajwid ya, ringkas dan mudah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat ke-8. Baik, kita akan mulai dengan membaca isti'adzah kemudian basmalah. Bagi teman-teman yang ikut bersama kami silahkan bergabung ya, dan juga semoga mendapatkan kebaikan dan kebermanfaatan dari apa yang kami sharingkan pada kesempatan kali ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Baik, kita akan mulai pada lafal wa minan nasi. Perhatikan di sini teman-teman sekalian, ada lafal nun yang berharakat tasydid. Maka apabila kita mendapati ada bacaan nun dia berharakat tasydid atau ada mim berharakat tasydid, itu kita namakan dengan bacaan gunnah. Meskipun sebelumnya di sini ada alif lam, yaitu alif lam yang menunjukkan alif lam syamsiyah, yang dimana alif lam yang dia kita tuliskan dan kita tidak baca, sehingga langsung masuk ke huruf nunnya yang kita idghamkan dan kita tasydidkan. Maka kita tahan dulu. Kesalahan yang terjadi adalah tidak menahan gunnah. Contoh misalkan wa minan nasi, itu tidak menahan gunnahnya, harusnya ditahan dulu sepanjang 2 harakat. Maka wa minan nasi may yaqulu. Kemudian pada lafal may yaqulu di sini ditandai diwarnai dengan warna nun. Huruf nun yang bertemu dengan huruf ya. Apabila ada nun mati bertemu dengan ya, maka ini hukum tajwidnya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4 macam sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal ya. Itu ahkamun nuni sakinati wat tanwin. Lin nuni in taskun wa lit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Jadi ada 4 macam, salah satunya di sini maka kita namakan dengan idgham. Idgham bil gunnah. Apa itu idgham bil gunnah? Idgham artinya memasukkan secara bahasa, bil gunnah secara bahasa disertai dengan gunnah atau penahanan. Maka langkah pertama asalnya kan man yaqulu. Asal dasarnya adalah man yaqulu. Karena dia bertemu dengan ya, suara nunnya hilang, suara n-nya hilang, maka menjadi langsung ke ya. Maka may yaqulu. May yaqulu ya, ya, itu langkah pertama. Langkah kedua ditahan dengan gunnah. Maka may yaqulu may yaqulu may yaqulu amanna. Kemudian pelafal amanna. Di sini bukan mad tabi'i ya teman-teman. Maaf, ini kami salah. Di sini ada lafal hamzah yang bertemu dengan alif. Maka ini kita namakan dengan mad badal. Jadi bila sahabat sekalian, teman-teman sekalian mendapati dalam bacaan Quran ya, ada hamzah datang setelahnya huruf mad, baik itu kasrah, dhammah atau fathah. Misalkan kalau hamzahnya dhammah berarti bertemu setelahnya huruf waw sukun. Kalau dia kasrah berarti bertemu setelahnya ya sukun. Kalau di sini hamzah bertemu dengan atau fathah bertemu dengan alif, maka ini kita namakan dengan mad badal. Panjangnya untuk mad badal sendiri dalam riwayat Imam Hafiz an Asim adalah 2 harakat. Maka kita bagaimana cara membacanya? Amanna, sama saja. Amanna, sama sebagaimana mad tabi'i. Kemudian selanjutnya pada lafal nun sukun, nun tasydid, manna, sebagaimana sama, ini bacaan yang sama dengan lafal wa minan nasi. Harus ditahan dulu. Kesalahan yang banyak terjadi tidak menahan gunnahnya sebagaimana yang tadi di awal. Kemudian amanna billahi. Ini bagaimana cara membaca lafal Allah? Kalau yang sebelumnya kasrah, maka lafal Allah bila sebelumnya huruf kasrah, maka dia tipis, jangan dibaca billah, jangan billah, tapi dia billah, billahi. Dan lafal Allah kita panjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian
wa bil yaumil akhir, wa bil yaumil akhir. Pada lafal al-yaum dengan al-akhir kedua-duanya menggunakan alif lam qamariyah, yaitu khusus untuk lamut ta'rif, lam yang masuk kepada isim di dalam bahasa Arab, yaitu lam ya alif lamnya kita baca dengan jelas, wabil yaumi, wabil yaumil akhiri. Nah di sini jangan dibaca pendek, jangan wabil yaumil akhiri, tapi panjangkan. Ini khusus lafal akhir. Seluruh keseluruhan kalau dia dalam penulisan seperti ini hanya dibaca 2 harokat. Nah ini sama juga di sini mad badal. Maaf, ini bukan mad tabi'i lagi, tapi mad badal karena dia adanya hamzah bertemu setelahnya huruf mad. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kemudian wama itu mad tabi'i, sudah sering kita ulang kembali dalam bahasan sebelumnya, tidak perlu kita bahas. Kemudian wama hum bi, di sini ada kembali mim mati bertemu ba, yaitu hukum tajwid berupa apa namanya, mim mati bertemu dengan huruf ba. Maka ini cara membacanya, yaitu suara mimnya ditahan, jangan langsung dilepas, wa ma hum bimu'minin, tapi tahan. Maka kita namakan dengan ikhfa syafawi. Ya, ikhfa artinya samar. Pada dasarnya samar, menyamarkan, menyembunyikan. Maka di sini sebenarnya berkaitan dengan bibir kita yang rapat. Maka wa ma hum bi, ya langsung ke ditahan bi. Kemudian bimu'minin, mu'minin. Nah, di sini ada hamzah yang dia berharokat sukun. Maka teman-teman sekalian, hamzah itu memiliki sifat syiddah dan sifat jaharnya. Sifat jahar itu adalah sifat yang apa namanya, melekat pada huruf hamzah, yang dimana dia apa namanya, inhibasu an-nafas, ya tertahannya nafas. Sedangkan syiddah tertahannya suara. Jadi ketika dia sukun itu suaranya tertahan dan suara nafasnya tertahan juga. Wa ma hum bimu'minin, mu'minin. Kemudian pada lafal nin di sini ini ada bacaan mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi dikarenakan adanya sukun arid. Sukun arid itu bukan sukun asli. Contoh, kalau sukun asli misalnya seperti yaum. Kata yaum ini wawnya asli, maka dia asli. Sedangkan lafal mu'minin atau bimu'minin itu awalnya bimu'minina, kemudian nunnya kita sukunkan, ini namanya sukun arid. Nah sebelum sukun arid ini ada huruf mad. Maka apabila ada huruf mad datang kemudian huruf sukun yang disukun aridkan, maka ini namanya mad arid disukun. Mau itu di akhir bacaan kita, di akhir ayat, atau nanti di tengah-tengah ketika kita waqaf misalnya. Contoh misalkan kita ambil ayat setelahnya ya, misalnya wa ma yakhda'un. Ini sama, kita berhenti awalnya mad tabi'i, tapi karena kita waqaf menjadi mad arid disukun. Baik, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Tapi sebelum itu kita ulang sedikit ayatnya, kita coba baca bersama-sama. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Ya, jazakumullahu khairan. Semoga yang sedikit ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari ilmu tajwid secara ringkas dan gamblang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah ikut sampai akhir. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.